Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita buka pembahasan materi kita pada hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke pembahasan masih tentang statistik deskriptif. Jika pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang penyajian data dalam bentuk distribusi frekuensi dan diagram, maka kali ini kita akan membahas bagaimana menyajikan data dalam bentuk angka. Atau dalam pembahasan ini saya menyebutnya dengan pengukuran data. Tuh. Jadi ada beberapa ukuran-ukuran yang bisa menggambarkan bagaimana kondisi satu data. Begitu. Namun sebelum kita masuk ke bentuk macam-macam ukuran data, saya ingin mereview sedikit ya tentang konsep sampel dan populasi. Jadi data yang nanti kita miliki itu bisa jadi data yang diambil dari sampel ya, atau data yang diambil dari populasi. Populasi sendiri adalah keseluruhan dari objek penelitian ya, sedangkan sampel itu adalah perwakilan ya, jadi sebagian dari populasi. Nah, ukuran-ukuran data yang berasal dari sampel itu kemudian disebut dengan istilah statistik. Jadi istilah statistik selain itu menggambarkan tentang metode, teknik pengolahan data, statistik juga bisa bermakna ukuran-ukuran data yang diambil dari sampel. Sedangkan ukuran-ukuran data yang diambil dari populasi disebut dengan parameter. Ya. Hal ini nanti akan menjadi perbedaan gitu ya. Sederhananya berkaitan dengan misalnya penulisan simbol gitu ya. Jika kita menghitung rata-rata gitu ya, maka rata-rata untuk sampel dengan rata-rata populasi itu menggunakan simbol yang berbeda. Begitu. Nah, ini perlu diketahui agar bisa membedakan gitu ya. Ketika ada satu simbol rata-rata, ini rata-rata sampel atau rata-rata populasi. Nanti kita bisa mengetahui dari simbol yang digunakan. Tuh. Mungkin yang sering kita lihat lambang dari rata-rata itu adalah X bar ya. Jadi ada huruf X dengan ada garis di atasnya. Nah, itu sebenarnya adalah ukuran rata-rata dari sampel. Sedangkan kalau untuk rata-rata pada ukuran populasi itu menggunakan lambang namanya mu ya. Dia seperti huruf U tapi ada ada tambahan garis itu. Nanti kita bisa lihat bagaimana bentuknya. Oke, jadi itu. Jadi penggunaan istilah dan juga simbol nanti berbeda antara ukuran data sampel maupun ukuran data populasi. Oke. Nah, pengukuran data sendiri kemudian nanti kita bahas menjadi 3 bagian ya. Itu. Nah, ini gambaran besarnya. Jadi pengukuran data nanti bisa terbagi menjadi 3, pemusatan data, penyebaran data, dan bentuk data. Itu. Pemusatan data nanti ukuran-ukurannya bisa menggunakan min, median, modus, kuartil, persentil ya. Sedangkan penyebaran data itu berkait nanti ukurannya bisa menggunakan range atau jangkauan data, varians atau ragam ya, dan simpangan baku. Sedangkan bentuk data itu bisa menggunakan ukuran kemiringan atau skewness dan keruncingan atau kurtosis. Oke. Nah, masuk ke ukuran yang pertama yaitu pemusatan data. Jadi sebagaimana namanya ya, pemusatan data. Jadi pengukuran data ini ingin menggambarkan bagaimana data yang tersedia itu memusat, di mana mengumpulnya data itu. Makanya nanti misalnya gitu ya, ketika kita bicara berat badan mahasiswa di satu kelas gitu ya, rata-rata berat badannya berapa, berarti ya tadi dari sekian banyak mahasiswa itu rata-rata ya, kebanyakan berat badan itu berkumpul di angka berapa. Nah, kira-kira itu pemusatan data. Dan
pemusatan data tidak hanya mean ya, tidak hanya rata-rata ya, tapi juga bisa menggunakan median ya. Median itu nilai tengah, modus itu nilai yang sering muncul. Selain pemusatan ya, pemusatan di tengah, itu juga nanti ada pemusatan di beberapa titik yang itu bisa menggunakan kuartil, yang itu membagi data menjadi 4 bagian, desil yang membagi data menjadi 10 bagian, dan persentil yang membagi data menjadi 100 bagian. Itu. Nah, ini rata-rata gitu ya. Itu adalah perbandingan ya, atau penjumlahan dari data itu dibagi dengan banyaknya data. Itu. Nah, seperti yang kita lihat ya di layar bahwa simbol rata-rata itu ada dua macam tadi, X bar dan mu. Nah, jadi mu itu yang seperti itu ya. Jadi seperti huruf U tapi ada tambahan garis ke bawahnya. Nah, X bar itu menunjukkan rata-rata untuk sampel. Sedangkan mu itu menunjukkan rata-rata untuk populasi. Secara rumus nggak ada perbedaan. Hanya saja nanti kan ya tadi X bar itu rata-rata sampel, mu rata-rata populasi. Tapi cara menghitungnya sama. Itu. Nah, di sini dibedakan bagaimana cara menghitung data tunggal ya. Data tunggal itu ya data yang tersedia dari data pertama sampai data terakhir, sedangkan data berkelompok itu berarti data yang sudah tersedia dalam bentuk distribusi frekuensi dalam bentuk interval. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, ini kita bisa menggunakan rumus ini. Tapi dalam perkuliahan kita ini nanti kita akan lebih banyak menggunakan aplikasi Excel ya untuk menentukan rata-ratanya. Jadi ini sekedar pemberitahuan sebagai pengetahuan Anda. Oke, ini rata-rata. Berikutnya modus. Modus itu nilai yang sering muncul. Jadi dari sekian banyak data yang kita miliki, data apa saja yang sering muncul gitu ya. Misalkan kita punya data 1, 2, 2, 2, 3, 4. Maka dari data itu nilai yang sering muncul adalah 2 gitu, karena dia munculnya paling banyak, sebanyak 3 kali. Nah, kira-kira seperti itu ya penjelasan sederhananya. Itu. Nah, sedangkan untuk data berkelompok, maka kita nanti perlu menggunakan rumus ya. Karena ya tadi data berkelompok itu berarti kan data yang disajikan dalam bentuk distribusi frekuensi dalam bentuk interval. Jadi kita tidak mengetahui data yang satu persatunya kita tidak memilikinya. Nah, makanya kita menggunakan rumus untuk data yang berkelompok. Tapi lagi-lagi nanti kita akan menggunakan ini ya, aplikasi Excel ya untuk menentukan modus. Berikutnya median. Nah, median ini adalah nilai tengah. Itu. Tapi nilai tengah setelah diurutkan. Jadi kalau kita punya datanya harus diurutkan dulu dari terendah ke tertinggi atau sebaliknya gitu ya. Baru kita menentukan pertengahannya itu berapa nilainya. Itu. Nah, untuk data berkelompok juga nanti punya rumus tersendiri. Nah, intinya mean, median, modus itu menggambarkan bagaimana data itu memusat, di mana berkumpulnya data itu. Kira-kira seperti itu. Nah, sedangkan hubungan dari ketiganya ya, mean, median, modus, ya. Ketika nilai mean ya rata-rata, median nilai tengah, dan modus nilai yang sering muncul itu sama gitu ya, atau mungkin mendekati sama, maka artinya data yang kita miliki itu memiliki distribusi yang normal. Itu. Jadi data yang kita miliki jika dia mean, median, modusnya sama atau hampir sama, maka dia berdistribusi normal. Dalam slide ini dikatakan distribusi frekuensi sempurna, dan kurva yang terbentuk adalah kurva frekuensi simetris sebagaimana di gambar A itu ya. Gambar A itu gambar kurva simetris. Itulah gambar jika data itu berdistribusi normal. Sebaliknya jika mean, median, modus itu tidak sama ya, berbeda jauh, maka berarti datanya tidak berdistribusi normal. Kalau secara tampilan grafis, maka distribusi frekuensinya tidak simetris, cenderung cenderung dia miring ya, entah itu miring ke kiri atau miring ke kanan. Nah, nanti ini ada kaitannya dengan bentuk data ya, berkaitan dengan kemiringan dan keruncingan, nanti kita akan bahas itu. Jadi menentukan, menguji apakah data kita ini berdistribusi normal atau tidak, bisa menggunakan perbandingan antara mean, median, modusnya. Itu.
Selanjutnya penyebaran data. Oh ya, jadi memang tadi ya ukuran pemusatan data tuh ada 6 ya di sini yang saya kenalkan, tapi yang saya bahas hanya 3 karena nanti 3 ukuran ini akan sering kita gunakan pada perhitungan-perhitungan statistik berikutnya. Itu. Nah, begitu pula yang penyebaran data ya. Nah, jadi kalau tadi pemusatan data, bagaimana data itu mengumpul ya, memusat. Sedangkan kalau penyebaran datanya berarti menggambarkan bagaimana keberagaman dari data tersebut. Sebaliknya dari pemusatan data. Itu. Nah, ukuran-ukurannya bisa menggunakan jangkauan data ya, atau range. Kemudian ada juga bisa menggunakan jangkauan interkuartil dengan cara menentukan ukuran kuartilnya ya, yang dalam materi tidak saya jelaskan. Ada juga jangkauan semi interkuartil. Kemudian ada varians atau ragam. Kemudian simpangan baku atau standar deviasi, dan juga koefisien ragam. Itu. Yang paling sederhana adalah jangkauan data atau range ya. Jadi dia cukup mengurangkan antara data terbesar dengan data terkecil. Itu. Sedangkan interkuartil tetap seperti yang tadi saya sampaikan ya, menentukan nilai kuartilnya dulu baru dikurangkan. Itu. Sedangkan ragam, nah ini ya. Jadi ragam itu pun juga, atau apa tadi, variansnya itu antara varians populasi dan varians sampel itu sebenarnya tidak berbeda jauh ya, hanya saja kalau varians populasi pembaginya adalah banyaknya populasi ya. Sedangkan kalau varian sampel berarti pembaginya adalah banyaknya sampel dikurang satu. Selain itu juga simbolnya juga berbeda ya, berbeda. Itu. Ini ragam. Nah, sedangkan simpangan baku atau standar deviasi itu adalah akar dari ragam ya. Jadi kalau misalnya variansnya 4 ya berarti simpangan bakunya 2 karena akar dari 4 adalah 2. Ya, kira-kira gitu. Oke, selanjutnya selain pemusatan data dan penyebaran data juga ada bentuk data ya, atau bentuk distribusi dari data. Nah, berbicara tentang bentuk distribusi data nanti berkaitan dengan kemiringan ya, atau kemencengan, atau istilah lainnya skewness, atau keruncingan, atau juga disebut dengan kurtosis. Itu. Jadi data itu jika disajikan dalam bentuk grafik ya, dia bisa jadi miring ya, tidak simetris, bisa miringnya miring ke kanan atau miring ke kiri. Dan itu kita bisa lihat dalam bentuk angka. Kita bisa hitung nilai kemencengan atau skewness-nya. Nah, ini rumusnya, tapi lagi-lagi nanti kita akan lebih banyak menggunakan aplikasi pengolah data Excel ya untuk menentukannya. Kurtosis, kalau kurtosis tadi tentang ini ya, keruncingan. Nah, ini keruncingan ya, jadi data itu bisa jadi grafiknya berbentuk kurva yang sangat runcing, ada juga yang dalam kondisi moderat ya, atau sedang ya keruncingannya, atau bahkan cukup tumpul. Itu ada istilah leptokurtik, mesokurtik, dan platikurtik ya. Di sini penjelasannya, kalau nilai kurtosisnya kurang dari 3 maka dia leptokurtik. Dia menghasilkan grafik dengan puncak yang begitu runcing. Sedangkan jika nilai kurtosisnya lebih dari 3 maka distribusi data, mohon maaf, kalau kurang dari 3 ya distribusi data rendah, maka dia nanti menghasilkan grafik platikurtik. Jadi puncaknya kan akan tumpul. Sedangkan kalau lebih dari 3 maka dia akan menghasilkan grafik yang cukup tinggi tapi runcing yang disebut dengan leptokurtik. Nah, sedangkan kalau nilai kurtosisnya mendekati 3 ya, bahkan sama dengan 3, maka itulah grafik mesokurtik, yang itu juga merupakan ciri-ciri dari data yang berdistribusi normal. Sedangkan kalau skewness ya, atau kemencengan tadi, nanti nilai skewnessnya itu diantara negatif 1 sampai 1. Ya. Kalau dia negatif berarti dia menceng ke kiri, kalau dia positif maka dia menceng ke kanan, sedangkan kalau dia 0 maka simetris, menggambarkan suatu distribusi normal. Itu. Jadi ukuran data tadi ada 3 ya. Pemusatan data,
yang terdiri dari min, median, modus, kuartil, persentil juga ada, kemudian penyebaran data, ada jangkauan data, varian, simpangan baku, jangkauan interkuartil, jangkauan semi interkuartil, ya, koefisien ragam. Kemudian yang ketiga, bentuk data bisa berupa ukuran kemiringan, skewness, atau keruncingan. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita menentukan ukuran-ukuran tadi dalam Excel ya. Nah, ini saya sudah coba siapkan datanya ya. Ini adalah data jumlah saldo giro Bank Umum Syariah di Bank Indonesia dari periode 2015 sampai 2018 per bulan ya, Januari sampai Desember. Ini adalah jumlah saldo dalam miliar rupiah. Jadi misalnya jumlah saldo giro pada bulan Januari 2015 itu adalah sebesar 8.363 miliar rupiah. Tuh. Lalu bagaimana cara kita menentukan ukuran-ukuran data tadi? Nah, sebenarnya kalau kita menggunakan Excel, kita bisa menggunakan data analisis ya. Jadi di bagian atas ini ada file, home, insert, page layout, formulas, data. Nah, di bagian data ini kita pilih data analisis ya. Data analisis. Kemudian kita pilih deskriptif statistik. Itu. Nah, bagi yang belum pernah belum muncul fitur data analisisnya, maka caranya ya kita klik file ya. Nah, ini sudah saya jelaskan juga pada pertemuan sebelumnya. Kemudian options. Nanti kita pilih add-ins. Di sini biasanya akan ada proses loading agak lama, jadi jika sempat terhenti ya bisa ditunggu ya, dimaklumi. Kemudian klik go di bagian bawah ini dan kemudian pastikan memberikan tanda centang pada analisis toolpath, lalu klik OK. Tuh, maka nanti data analisisnya akan muncul. Kita klik, kita pilih deskriptif statistik ya. Jadi secara default jika kita belum pernah melakukan analisis pada aktivitas sebelumnya ya, ketika Excel dibuka maka dia akan otomatis munculnya nanti di deskriptif statistik. Jadi kita tinggal klik OK saja. Nah, nanti dia akan meminta datanya dari mana sampai mana, input ranknya. Kita langsung blok aja datanya dari 8.363 ini sampai data terakhir 13.482. Itu. Kemudian output optionsnya sebenarnya defaultnya di sini ya. Dia akan menampilkan outputnya di lembar yang berbeda. Tapi kita juga bisa menaruhnya di lembar yang sama gitu ya. Tinggal kita pilih mau taruh di mana. Kita taruh di sini, kita klik. Kemudian umumnya ini tidak diberi centang ya, belum ada centangnya, maka kita berikan centang pada pilihan summary statistik. Karena inilah kuncinya nanti di summary statistik, ringkasan statistiknya. Di sini nanti kita bisa melihat bagaimana ukuran-ukuran seperti min, median, modus, dan seterusnya. Oke, kita klik OK. Nah, ini dia yang saya katakan. Sudah tersedia semua. Kalau bicara pengukuran data, pemusatan data, maka di sini sudah ada minnya, ada median, dan modusnya. Ternyata modusnya tidak ada. Jadi dari Januari 2015 sampai Desember 2018 tidak ada data yang sama. Makanya di situ modenya muncul tulisan seperti itu. Sedangkan kalau minnya ya di situ sebesar 11.650, sedangkan mediannya 11.475. Ya, hampir mirip-mirip nilai min dengan mediannya. Nah, ini bisa jadi indikasi mungkin datanya berdistribusi normal. Tuh, itu pemusatan data. Sedangkan kalau penyebaran data di sini ada standar deviasi atau simpangan baku, kemudian sampel variansnya ada. Nah, juga rank ya, jangkauan data juga ada. Tuh. Sedangkan untuk bentuk data ada kurtosis dan skewness. Nah, bisa kita lihat ya, jadi skewnessnya itu 0,17. Jadi dia lebih dari 0 ke arah positif ya. Jadi
mungkin distribusi datanya ini lebih sedikit menceng ke kanan. Sedangkan jika dilihat dari nilai kurtosisnya yang kurang dari 3 ya, di sini negatif 1 malah, berarti bisa jadi grafiknya adalah grafik yang memiliki puncak yang dangkal. Kira-kira seperti itu. Nah ini, kurtosis dan skewness adalah ukuran distribusi datanya. Langsung tersedia dengan menggunakan data analisis. Bahkan ada tambahannya ya. Ada standar error, ada nilai minimumnya. Oh, paling kecil itu ada 8049, paling tinggi 16366. Ada juga total jumlah saldo jika dijumlahkan ya, dari awal sampai akhir, dan juga banyaknya data yang kita miliki, yaitu sebanyak 48 data. Nah ini, kira-kira inilah cara kita ya, cara menentukan ya ukuran-ukuran data pada Microsoft Excel. Saya pikir cukup mudah langkah-langkahnya, tapi nanti yang terpenting adalah bagaimana cara kita menginterpretasikan ya hubungan antara mean, median, modus, kemudian bagaimana hubungan antara kurtosis dan skewness ya, karena itu berkaitan dengan apakah data tersebut berdistribusi normal. Oke, saya pikir cukup untuk video kali ini. Silakan nanti jika ada yang mau ditanyakan bisa disampaikan lewat Google Classroom atau lewat grup ya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.